apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin rapat koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi basah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah dan Yogyakarta pada Jumat 20 Desember 2024. Dalam rapat koordinasi tersebut, Pratikno menyatakan perlunya mempersiapkan infrastruktur, sarana prasarana, stok logistik dan peralatan dengan baik untuk mengurangi risiko bencana yang akan ditimbulkan. Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB menegaskan bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah agar digunakan secara optimal untuk menangani bencana di penghujung tahun 2024. Rapat koordinasi diakhiri dengan penyerahan bantuan dukungan operasional siaga bencana hidrometeorologi basah kepada kabupaten dan kota se-Jawa Tengah dan Yogyakarta yang telah mengeluarkan status siaga darurat. Bantuan yang diberikan berupa dana siap pakai masing-masing 200 juta rupiah beserta logistik dan peralatan. Sementara itu, sehari sebelum rakor, tepatnya pada hari Kamis 19 Desember 2024, Kepala BNPB melakukan peninjauan ke Tanggul Sungai Wulan di Kabupaten Demak. Tinjauan ini untuk memastikan proses penguatan tanggul yang pernah jebol dan menyebabkan banjir bandang pada awal tahun 2024 itu telah berfungsi dengan baik dan dapat mencegah risiko bencana serupa di masa datang. BNPB menggelar geladi ruang atau tabletop exercise wilayah Jabodetabek sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Kegiatan ini dilaksanakan pada 19 hingga 20 Desember 2024 di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tabletop exercise atau TTX ini diikuti pelaku penanggulangan bencana mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Para peserta merupakan perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, perwakilan kepala daerah, unsur TNI Polri, BMKG, Basarnas, PMI, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau Forum PRB, dan unsur terkait lainnya. Kegiatan diawali dengan pembekalan atau sesi akademik kepada para pelaku yang terbagi ke dalam 3 kelas, yakni wilayah Jakarta, Bogor, dan Bekasi, serta Banten. Selanjutnya, TTX dilaksanakan dengan 4 tahap atau MOVE, yaitu fase siaga darurat, tanggap darurat, pengerahan sumber daya atau mobilisasi, dan pengakhiran status tanggap darurat. Setelah berlangsungnya geladi, tim evaluasi atau after action review memberikan ulasan dan rekomendasi. Sedangkan hasil penyelenggaraan dan evaluasi akan dilaporkan penyelenggara kepada Kepala BNPB. BNPB mengharapkan geladi ruang ini dapat mengasah kesiapsiagaan, koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sehingga budaya kesiapsiagaan dapat terbangun bersama demi terciptanya Indonesia tangguh bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto, melaksanakan pantauan udara dan memastikan situasi periode libur Natal dan Tahun Baru kali ini berjalan kondusif dan aman bencana. Giat ini dilaksanakan pada Selasa 24 Desember 2024. Kepala BNPB bersama dengan Menko PMK dan Kepala BMKG memantau situasi jalur mobilitas warga jelang libur Natal dan Tahun Baru dari atas langit Jakarta hingga Banten. Peninjauan ini guna memastikan kesiapsiagaan antisipasi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim pada masa liburan masyarakat.
Setelah mendarat di Pelabuhan Merak, Banten, Kepala BNPB mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BMKG, pemerintah Kabupaten Banten, serta sejumlah pihak terkait lainnya. BNPB didukung Pusat Krisis Kementerian Kesehatan dan Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia menggelar pelatihan bantuan hidup dasar atau BHD bagi pegawai BNPB di ruang Aula Serbaguna Sutopo Purwo Nugroho pada Selasa 24 Desember 2024. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pegawai BNPB dalam memberikan pertolongan pertama bagi masyarakat saat keadaan darurat, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan henti jantung dan pembuluh darah. PLT Kepala Biro Keuangan BNPB Pambudi Suroyo Jati mengatakan BHD merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap orang, tidak hanya oleh tenaga medis, tetapi juga masyarakat luas, khususnya setiap pegawai di lingkungan BNPB, agar dapat memberikan pertolongan pertama dalam upaya untuk menyelamatkan korban bencana. Para peserta dibekali materi tentang pengetahuan dan keterampilan dasar pertolongan pertama yang dapat diterapkan pada situasi darurat medis seperti teknik resusitasi jantung paru yang melibatkan kompresi dada, penanganan saluran nafas yang tersumbat, dan penggunaan automated external defibrillator. Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Vanuatu. Bantuan dengan total berat 50,5 ton ini ditujukan untuk warga Republik Vanuatu yang dilanda gempa bumi berkekuatan 7,3 magnitudo pada 17 Desember lalu. Pelepasan bantuan kemanusiaan dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Praktikno pada Jumat 27 Desember 2024 di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pada misi kemanusiaan ini, BNPB mempersiapkan 21 jenis bantuan logistik berupa permakanan dan peralatan, senilai lebih dari 11 miliar rupiah. BNPB juga membawa 2 set perahu karet beserta mesinnya sesuai dengan permintaan khusus pemerintah Vanuatu. Selain bantuan logistik, pemerintah Indonesia turut mengirimkan obat-obatan dan 15 personil tim kesehatan darurat yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan apoteker yang akan menjalankan tugas kemanusiaan selama 30 hari di Vanuatu. Bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia tiba di Bandara Borougfield Port Vila, Vanuatu, Sabtu 28 Desember 2024 pagi waktu setempat. Rombongan delegasi yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB Lejen TNI Dr. Suharyanto diterima oleh pelaksana tugas Wakil Perdana Menteri Vanuatu Jotam Napat, Menteri Kesehatan Vanuatu Marcelino Barthelemy, dan Dubes Indonesia untuk Australia dan Vanuatu Siswo Pramono. Jotam Napat mewakili pemerintah Vanuatu mengucapkan rasa terima kasih sekaligus apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Indonesia atas bantuan yang diberikan saat ini. Pihaknya juga mendukung kerjasama dan diplomasi yang semakin erat. Suharyanto menekankan bahwa bantuan Indonesia kepada pemerintah Vanuatu merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan dan persaudaraan antar kedua negara. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kapasitas pegawai di lingkungan BNPB, Biro Sumber Daya Manusia BNPB kembali menggelar kegiatan pembinaan bagi para pegawai di Aula Sutopo Purwo Nugroho pada Selasa 31 Desember 2024. Kegiatan pembinaan pegawai yang mengangkat tema refleksi akhir tahun ini dilaksanakan melalui pelatihan Tension Release Exercise atau TRE.
Sebanyak 100 orang pegawai BNPB tampak antusias dalam mengikuti serangkaian kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga sore hari. TRE merupakan rangkaian latihan yang membantu melepaskan ketegangan atau stres dengan membangkitkan getaran pada otot yang menyimpan stres fisik, mental, dan emosional. Dipandu 2 orang instruktur profesional, para pegawai berlatih untuk mengatasi stres tanpa perlu membicarakan pengalaman yang dialaminya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tugas dan kewajiban pegawai, memperkuat komitmen dan integritas, mendorong sinergi antar unit kerja, serta mempersiapkan pegawai menghadapi tantangan penanggulangan bencana di masa depan. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Lia Agustina undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh.